Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 47. Selama belasan tahun berguru di Huashan, ia selalu berlatih dengan tekun dan terarah, serta tidak boleh gegabah sedikit pun. Apalagi Ubu Kun adalah guru yang sangat disiplin dan ketat. Apabila ada murid yang berlatih suatu jurus dan ada sedikit saja gerakan tangan atau kaki yang kurang pas, maka ia buru-buru membetulkannya. Bagi Ubu Kun, siapapun yang berlatih gerakan jurus, harus melakukannya dengan sempurna tanpa kesalahan sedikit pun. Ling Hu Chong selaku murid nomor 1 senantiasa ingin menjadi yang terbaik di antara sesama murid Huashan. Demi mendapat pujian dari sang guru dan ibu guru, tidak jarang ia berlatih keras dengan penuh daya upaya. Namun kali ini yang ia alami adalah kebalikan dari yang sudah-sudah. Feng Qing yang justru menyuruhnya untuk bermain pedang sesuka hati. Semakin bebas, semakin baik. Ia pun terus-menerus mengayunkan pedangnya dengan penuh kebebasan. Perasaannya begitu senang tidak terlukiskan, bahkan lebih gembira dibanding saat meneguk arak berusia setengah abad. Saat pikirannya mabuk kepayang karena pengalaman baru tersebut, tiba-tiba terdengar suara Tian Bebuang memanggil dari luar gua, "Saudara Ling Hu, saatnya keluar untuk bertanding kembali." Ling Hu Chong tersadar dari alam hayal. Ia pun menghentikan permainan pedangnya dan bertanya, "Kakek guru, apakah kali ini aku sudah mampu menahan serangan golok kilatnya dengan ayunan pedangku yang tanpa arah ini?" "Jika kau ingin menahan serangan goloknya, tentu tidak bisa." "Tapi untuk apa kau ingin menahan serangannya?" ujar Feng Qing yang balik bertanya. "Benar sekali," seru Ling Hu Chong gembira. "Dia ingin sekali mengajakku turun gunung sehingga sedikit pun ia tidak berani melukaiku, apalagi membunuhku. Kali ini aku tidak akan peduli lagi pada ilmu goloknya. Yang penting aku harus terus menyerang dan menyerang tanpa henti." Pemuda itu lantas keluar gua dengan pedang terhunus. Tampak Tian Bebuang sudah berdiri dengan golok di tangan. Penjahat itu menegur, "Saudara Ling Hu, kau sudah mendapat petunjuk dari sesepuh Feng, tentu sekarang ilmu pedangmu maju pesat. Aku tadi roboh karena lengah sehingga tertotok olehmu. Kali ini aku lebih penasaran dan pantang menyerah. Mari kita bertanding lagi." "Baik," sahut Ling Hu Chong sambil menusukkan pedangnya secara miring dan melenceng. Pedangnya itu tampak bergoyang-goyang, sedikit pun tidak tampak bertenaga. "Dia tertotok olehmu. Kali ini aku lebih penasaran dan pantang menyerah. Mari kita bertanding lagi." Namun demikian, serangan ini justru membuat Tian Bebuang kebingungan. "Hei, jurus macam apa pula ini?" Melihat pedang Ling Hu Chong semakin dekat, Tian Bebuang buru-buru berniat menangkis. Namun tiba-tiba Ling Hu Chong menarik pedangnya dan menusuk ke tempat kosong. Kemudian pedang itu ditarik mundur seolah hendak menusuk dada sendiri, tapi setelah itu pergelangan tangannya memutar sehingga gagang pedang tersebut menuju ke tempat kosong pula di samping badan sebelah kanan. Tian Bebuang terdesak oleh serangan Ling Hu Chong. Melihat itu Tian Bebuang bertambah heran. Dengan gerakan lembut ia mencoba mengayunkan goloknya. Namun, Ling Hu Chong sama sekali tidak menghindar, justru sebaliknya, ia menusukkan pedang ke arah perut lawannya itu. "Aneh sekali," seru Tian Bebuang sambil membatalkan serangannya dan menangkis pedang itu ke bawah. Setelah melewati beberapa jurus, Ling Hu Chong mulai memainkan jurus-jurus pedang Huashan yang tergambar di dinding. Semuanya adalah jurus menyerang, tanpa gerakan bertahan sedikit pun. Serangan yang sambung-menyambung menjadi satu ini mau tidak mau membuat Tian Bebuang kalang kabut menghadapinya. Tian Bebuang pun berkata, "Jika kau tidak peduli dengan golokku lagi, maka jangan salahkan aku jika aku bersungguh-sungguh memotong lenganmu." "Tidak semudah itu," jawab Ling Hu Chong sambil tertawa sambil melancarkan 3 tusukan, yang kesemuanya terlihat aneh dan janggal. Berkat ketajaman mata dan kecepatan tangannya, Tian Bebuang mampu menangkis ketiga serangan tersebut. Namun begitu mencoba serangan balasan, tak disangka-sangka Ling Hu Chong justru melemparkan pedangnya ke udara membuat Tian Bebuang ikut menengadah ke atas. Pada saat itulah tahu-tahu hidungnya terkena pukulan Ling Hu Chong hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya, Ling Hu Chong pun menggunakan jari tangannya sebagai pedang dan secepat kilat menotok titik Tan Song penjahat itu seperti tadi. Tanpa ampun, tubuh Tian Bebuang pun jatuh terkulai di tanah dengan wajah penuh rasa heran bercampur marah. Ling Hu Chong berbalik ke arah gua dan mendengar suara Feng Qing yang memanggil, "Kau punya kesempatan 3 jam untuk berlatih kembali."
Dia sudah roboh untuk kedua kalinya dan keadaannya bertambah payah. Untuk sementara ini ia tidak mampu bangun kembali. Namun karena semakin marah, bisa jadi saat bangun nanti dia akan melancarkan serangan yang lebih berbahaya. Kau harus berhati-hati. Nah, sekarang coba kau latih ilmu pedang Heng Shan. Setelah mendapatkan beberapa petunjuk dan nasihat dari Feng Qingyang, Ling Huchong kini mampu merangkai beberapa jurus menjadi kesatuan tanpa jurus. Artinya, ia menyerang dengan intisari jurus tanpa terikat pada susunan gerakan jurus tersebut. Ilmu pedang Heng Shan yang unik dan susah ditebak gerak perubahannya, kini di tangan Ling Huchong menjadi lebih sulit lagi untuk ditemukan celahnya. Setelah totokannya terbuka, Tian Boguang kembali bertarung melawan Ling Huchong. Setelah melewati 7 atau 80 jurus, Ling Huchong kembali berhasil membuat penjahat itu roboh terkapar. Saat itu matahari sudah condong ke barat. Ling Huchong pun menarik tubuh Tian Boguang dan menyembunyikannya di balik batu besar. Tak lama kemudian Lu Dayou pun datang mengantar makanan. Saat itu Feng Qingyang sudah bersembunyi di gua belakang. Ling Huchong segera makan dengan lahap, sambil berkata, "Adik keenam, nafsu makanku sekarang sudah pulih kembali. Besok kau bisa membawakan aku makanan lebih banyak." Lu Dayou sendiri bisa melihat dengan jelas raut wajah Ling Huchong yang berseri-seri dan tampak bercahaya, sepertinya memang jauh lebih sehat dibanding sebelumnya. Ia juga melihat pakaian yang dikenakan sang kakak tampak basah oleh keringat pertanda Ling Huchong baru saja berlatih pedang dengan sangat giat. Tak terlukiskan betapa gembira perasaan hati Lu Dayou menyaksikan hal itu. "Bagus sekali," katanya dengan nada gembira. "Besok akan kubawakan keranjang penuh dengan makanan." Setelah Lu Dayou pergi, Ling Huchong membuka totokan pada tubuh Tian Boguang dan memanggil Feng Qingyang keluar untuk mengajak mereka makan bersama. Feng Qingyang hanya makan setengah mangkuk, sedangkan Tian Boguang yang masih kesal makan tanpa selera. Ia lantas membanting mangkuk di tangannya sampai pecah dan isinya berserakan di tanah. Ling Huchong tertawa terbahak-bahak dan bertanya, "Untuk apa saudara Tian marah-marah kepada sebuah mangkuk nasi?" "Aku marah kepadamu, keparat," bentak Tian Boguang. "Gara-gara aku tidak ingin membunuhmu, maka kau bisa seenaknya menyerangku dengan gencar tanpa gerakan bertahan sedikit pun. Tentu saja kau yang diuntungkan. Jika bukan karena aku menaruh kasihan kepadamu, tentu kepalamu sudah putus kupenggal dari tadi. Ini semua gara-gara biksuni, biksuni." Dalam hati ingin sekali Tian Boguang memaki biksuni Yilin. Namun entah mengapa ia menelan ucapannya itu dan segera berdiri sambil menghunus golok. "Ayo, Ling Huchong, kita bertanding lagi," serunya kemudian. "Baik," jawab Ling Huchong sambil berdiri pula dengan pedang di tangan. Dengan menggunakan siasat yang sama, Ling Huchong menyerang Tian Boguang tanpa memedulikan tebasan golok lawan. Dengan gerakan sesuka hati namun cerdas, ia menusukkan pedang ke arah lawan. Namun kali ini Tian Boguang juga menyerang dengan lebih ganas. Setelah 20 jurus terlewati, ia mengayunkan goloknya sebanyak 2 kali yang masing-masing melukai lengan kiri dan paha Ling Huchong. Meskipun hanya luka ringan, namun ini menunjukkan permainan golok Tian Boguang sudah tidak mengenal belas kasihan lagi. Sebaliknya, akibat menahan rasa sakit tersebut permainan Ling Huchong menjadi kacau balau. Beberapa jurus kemudian sebuah tendangan Tian Boguang berhasil membuatnya roboh di tanah. "Kau masih ingin bertarung lagi?" bentak Tian Boguang sambil meletakkan goloknya di leher Ling Huchong. "Setiap kali bertanding lagi, maka kau akan kuhadiahi dengan 2 luka goresan. Memang aku tidak ingin membunuhmu. Tapi itu sudah cukup membuatmu jera dan kesakitan." "Sudah pasti aku ingin bertanding lagi," sahut Ling Huchong sambil tersenyum. "Meskipun aku kalah darimu, tidak mungkin kakek guru Feng berpeluk tangan begitu saja dan membiarkanmu berbuat seenaknya. Sesepuh Feng adalah tokoh angkatan tua. Tidak mungkin beliau sudi bertarung denganku," ujar Tian Boguang sambil menyarungkan goloknya. Diam-diam ia merasa gentar juga kalau Feng Qingyang sampai turun tangan. Meskipun terlihat sudah sangat tua, namun Feng Qingyang bukan manusia pikun dan jompo. Ia memiliki sorot mata yang tajam, membuat Tian Boguang yakin bahwa orang tua itu memiliki tenaga dalam sangat tinggi, belum lagi ditambah dengan ilmu pedangnya yang sempurna bagaikan dewa. Meskipun jika terjadi pertarungan nanti Feng Qingyang tidak akan membunuhnya, namun jika dirinya harus dipaksa turun meninggalkan puncak Gunung Huashan tanpa hasil juga sama buruknya dengan kematian. Ling Huchong lantas merobek kain bajunya sendiri untuk membalut kedua lukanya itu.
Ia kemudian masuk ke dalam gua dengan wajah kecewa. Kakek guru, dia sudah mengganti siasat. Sekarang dia menyerang dengan sungguh-sungguh. Bila lengan kanan saya sampai terluka, tentu saya tidak bisa memegang senjata lagi. Rasanya masih mustahil untuk bisa mengalahkan dia. Feng Qingyang menjawab, untungnya, sekarang sudah malam. Lebih baik kau berjanji untuk melanjutkan pertandingan esok pagi. Malam ini kau harus berlatih dengan giat. Akan kuajarkan 3 jurus padamu. Hanya 3 jurus, sahut Ling Huchong heran. Mengapa harus semalam suntuk? Feng Qingyang menjawab, aku lihat kau ini cukup pintar. Entah benar-benar pintar atau hanya sok pintar. Jika kau benar-benar pintar, maka 3 jurus ini tentu bisa kau kuasai dalam waktu semalam. Tapi jika bakatmu kurang baik, maka esok pagi tidak perlu susah payah berkelahi dengan dia. Kau mengaku kalah saja dan ikut pergi bersamanya. Mendengar itu, Ling Huchong yakin kalau 3 jurus yang dijanjikan Feng Qingyang tentu jurus yang sangat istimewa dan sulit untuk dipelajari. Dengan tegas ia pun menjawab, kakek guru, seandainya saya gagal menguasai ketiga jurus tersebut dalam semalam, maka lebih baik saya mati dibunuh Tian Boguang daripada menyerah kalah dan ikut pergi bersamanya. Bagus sekali, jawab Feng Qingyang sambil tersenyum. Orang tua itu menengadah sambil memikirkan sesuatu. Sejenak kemudian ia berkata, mempelajari 3 jurus dalam semalam tentu rasanya seperti dipaksakan. Baiklah, kalau begitu jurus kedua ditunda saja. Kau pelajari saja jurus pertama dan ketiga. Tapi, dalam jurus ketiga banyak terdapat variasi atau gerak perubahan yang berasal dari jurus kedua. Kalau begitu kita kesampingkan saja bagian-bagian yang ada hubungannya dengan jurus kedua. Kita coba lain waktu. Orang tua itu terlihat berbicara sendiri, merenung, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Hal ini membuat Ling Huchong semakin tertarik dan penasaran. Ia membayangkan suatu ilmu semakin sulit dipelajari tentu semakin besar nilai manfaatnya. Kemudian terdengar Feng Qingyang menggumam lagi, jurus pertama mengandung 360 gerak perubahan. Jika kau lupa satu gerakan saja pada jurus ini, maka akan berakibat jurus ketiga sukar dimainkan dengan tepat. Wah, ini rasanya sulit. Ling Huchong semakin terheran-heran karena baru satu jurus saja sudah mengandung 360 gerak perubahan. Feng Qingyang kemudian berhitung dengan menggunakan jari, Gumei menuju Wang, Wang menuju Tongren. Tongren menuju Dayou, Jia berubah menjadi Bing, Bing berubah menjadi Geng, Geng berubah menjadi Kui. Zi menyambung dengan Chou, Chen menyambung dengan Si, Wu menyambung dengan Wei. Angin ke petir adalah satu perubahan, gunung ke danau adalah satu perubahan, air ke api adalah satu perubahan. Qian dan Kun saling mengaktifkan, Zhen dan Dui saling mengaktifkan, Li dan Si saling mengaktifkan. 3 berkembang menjadi 5, 5 berkembang menjadi 9. Semakin Feng Qingyang menghitung, wajahnya terlihat semakin tegang. Akhirnya sambil menghela napas ia pun berkata, Chong Er, dulu aku membutuhkan waktu 3 bulan untuk berlatih jurus pertama ini. Memaksamu belajar jurus pertama dan jurus ketiga dalam waktu semalam rasanya seperti lelucon. Coba pikirkan ini, Gumei menuju Wang. Sampai di sini ia kemudian terdiam karena larut dalam pikiran. Selang agak lama barulah ia berkata, sampai di mana tadi? Ling Huchong menjawab, kakek guru tadi berkata Gumei menuju Wang, maka lanjutannya adalah Wang menuju Tongren, Tongren menuju Dayou. Hei, ternyata kau punya ingatan yang tajam, seru Feng Qingyang sambil mengernyitkan dahi. Bagaimana selanjutnya? Kakek guru tadi berkata, Jia berubah menjadi Bing, Bing berubah menjadi Geng, Geng berubah menjadi Kui. Ling Huchong mampu menyebutkan hampir semua yang disampaikan Feng Qingyang tadi, meskipun ada beberapa di bagian akhir yang luput dari ingatannya. Feng Qingyang bertanya dengan nada heran, apakah sebelum ini kau pernah belajar rumus umum ilmu 9 pedang dugu? Ling Huchong menjawab, tidak pernah sama sekali. Bahkan baru kali ini saya mendengar ada ilmu 9 pedang dugu. Jika tidak pernah mempelajari, bagaimana kau mampu menyebutkan teorinya? Desak Feng Qingyang. Ling Huchong menjawab, saya hanya menirukan apa yang diucapkan kakek guru tadi. Sepertinya ini akan berhasil, seru Feng Qingyang dengan perasaan sangat gembira. Meskipun kau tidak mungkin mampu mempelajari kedua jurus ini dalam waktu semalam, tapi setidaknya kau bisa memaksa diri untuk mengingatnya saja.
Jurus pertama cukup diingat, sedangkan jurus ketiga cukup dipelajari setengahnya saja. Coba dengar baik-baik, Gumei menuju Wang, Wang menuju Tongren, Tongren menuju Dayou. Orang tua itu pun menguraikan satu persatu rumus ilmu yang diajarkannya, dan setelah melewati lebih dari 300 kata barulah ia berhenti, lalu berkata, "Sekarang coba kau ulangi perkataanku." Ling Huchong sejak tadi memperhatikan uraian Feng Qingyang dengan seksama. Kini, begitu ia diminta mengulangi, maka ia pun menyampaikan dengan lancar awal sampai akhir, dan tercatat ada belasan kata yang salah. Setelah Feng Qingyang membetulkan, Ling Huchong pun mengulangi lagi dari awal sampai akhir, dan kini ada 7 kata yang salah. Setelah mengulangi untuk yang ketiga kalinya, barulah Ling Huchong dapat menghafalkan rumus umum tersebut secara sempurna. "Bagus sekali! Bagus sekali!" seru Feng Qingyang gembira. Ia lantas mengajarkan 300 kata baru sebagai kelanjutan yang tadi dan Ling Huchong pun menghafalkannya. Setelah dinilai hafal dengan sempurna, Feng Qingyang pun mengajarkan 300 kata lanjutan sesudah itu, dan Ling Huchong pun menghafalkannya dengan baik. Rumus umum ilmu 9 pedang dugu memiliki lebih dari 3.000 kata. Selain itu, isi dari rumusan tersebut tidak benar-benar saling terhubung secara nalar. Itu sebabnya, meskipun Ling Huchong memiliki daya ingat yang luar biasa, ia tetap hanya mampu mengingat satu bagian apabila lupa dengan bagian yang lainnya. Maka, setidaknya butuh waktu lebih dari 2 jam serta Feng Qingyang juga seringkali mengingatkan, sehingga pada akhirnya pemuda itu mampu menghafal semuanya secara sempurna tanpa kesalahan. Setelah itu, Feng Qingyang menguji hafalan Ling Huchong dengan menyuruhnya membacakan semua isi rumusan tersebut mulai awal sampai akhir sebanyak 3 kali pengulangan. Feng Qingyang kemudian berkata, "Rumus umum yang baru saja kau pelajari tadi adalah kunci dasar dari ilmu 9 pedang dugu. Meskipun sekarang kau sudah hafal, tapi karena tujuannya hanya sekadar asal ingat tanpa menyelami maksudnya, maka kelak pasti mudah terlupakan. Maka itu, untuk selanjutnya setiap pagi dan sore kau harus mengulangi hafalanmu sampai benar-benar ingat di luar kepala." "Baik," jawab Ling Huchong mengiyakan. Feng Qingyang melanjutkan, rumus umum tersebut adalah jurus pertama dalam 9 pedang dugu yang memiliki banyak variasi dan perubahan dalam penerapannya. Kau sudah menghafalkannya dan untuk saat ini kau tidak perlu bersusah payah untuk mendalaminya. Jurus kedua adalah cara memecahkan ilmu pedang. Jurus kedua ini bisa kau gunakan untuk mematahkan segala jenis jurus pedang dari berbagai perguruan dan perkumpulan di dunia persilatan. Namun jurus kedua ini bisa kau tunda lain waktu untuk mempelajarinya. Nah, jurus ketiga yaitu cara memecahkan ilmu golok, digunakan untuk melumpuhkan segala jenis senjata golok, baik itu golok besar, golok tunggal, golok kembar, golok bertangkai, golok pemenggal kepala, golok pemotong kuda, dan sebagainya. Ilmu golok kilat yang digunakan Tian Bobuang termasuk jenis golok tunggal. Maka itu, marilah kita pelajari jurus ketiga tersebut malam ini juga. Mendengar uraian Feng Qingyang bahwa jurus kedua bisa mematahkan segala jenis ilmu pedang dari berbagai perguruan dan perkumpulan, serta jurus ketiga yang mampu mematahkan segala jenis ilmu golok di dunia persilatan membuat perasaan Ling Huchong terkejut bercampur gembira. Ia pun berkata dengan penuh kekaguman, "9 jurus ciptaan pendekar dugu sedemikian hebatnya. Sungguh baru kali ini saya mendengarnya." Feng Qingyang menyahut, "Mungkin gurumu belum pernah melihat seperti apa ilmu 9 pedang dugu, namun aku yakin dia pasti pernah mendengarnya. Hanya saja ia enggan menceritakan hal ini pada kalian." Ling Huchong heran dan bertanya, "Mengapa demikian?" Feng Qingyang tidak menjawab, namun melanjutkan uraiannya, jurus ketiga yaitu cara memecahkan ilmu golok mengutamakan cepat untuk mengalahkan lambat, dan ringan untuk mengalahkan berat. Ilmu golok Tian Bobuang itu memang sangat cepat dan gesit, maka kau harus lebih cepat darinya. Untuk bocah yang masih muda seperti dirimu tentu punya harapan untuk menghadapi kecepatannya. Aku bilang, kau punya harapan menang, tapi bukan berarti kau pasti menang. Sedangkan untuk tua bangka seperti diriku tentu sukar untuk bermain cepat melawannya. Satu-satunya jalan adalah mendahului serangan. Asalkan kau tahu dia hendak melancarkan jurus apa, maka bisa kau dahului secepatnya. Sebelum tangan musuh terangkat, maka ujung pedangmu harus sudah mengancamnya di titik yang berbahaya. Dengan demikian tidak peduli secepat apa serangan musuhmu, tetap saja kau lebih unggul darinya. Ling Huchong mengangguk-angguk sambil berkata, "Benar sekali."
Rupanya 9 pedang dugu ini mengajarkan bagaimana cara menaksir dan mendahului serangan musuh. Bagus. Bagus. Kau memang bocah yang cepat paham, seru Feng Qing yang gembira, bahkan sampai bertepuk tangan. Memang itulah intisari dan keistimewaan ilmu 9 pedang dugu. Setiap orang sewaktu hendak menyerang tentu memperlihatkan tanda-tanda. Misalnya, jika dia hendak menebas bahu kirimu, maka dia akan melirik ke arah bahumu itu. Bila goloknya dipegang rendah di tangan kanan, tentu dia akan memutar setengah lingkaran ke atas untuk kemudian barulah mengayun miring ke sebelah kiri. 9 pedang dugu. Begitulah, Feng Qingyang pun mulai mengupas jurus ketiga dengan berbagai macam bentuk perubahannya yang dapat digunakan untuk mengalahkan ilmu golok Tian Bo Guang. Ling Huchong terkesima dan hatinya merasa gembira tak terkatakan saat mendengarnya. Ia tak ubahnya seperti seorang pemuda desa yang tiba-tiba berada di dalam sebuah istana mewah, dengan melihat dan mendengar segala jenis pemandangan dan pengalaman yang benar-benar baru dan menarik. Dengan waktu yang serba terbatas, Ling Huchong hanya mampu menguasai 1/5 bagian dari penjelasan Feng Qingyang. Selebihnya, ia hanya berusaha menghafal dan mengingat-ingat di dalam benaknya. Feng Qingyang bagaikan seorang guru yang bersemangat karena menemukan murid cerdas. Sebaliknya, Ling Huchong pun menerima segala penjelasan dengan giat dan gembira. Tak terasa, waktu pun berlalu begitu cepat. Tiba-tiba saja terdengar suara Tian Bo Guang berteriak di luar gua, "Saudara Ling Hu, hari sudah terang. Kau sudah bangun atau belum?" Ling Huchong tertegun dan berseru, "Apa? Hari sudah pagi lagi." "Benar, sayang sekali kita hanya punya waktu singkat," jawab Feng Qingyang. "Tapi apa yang kau pelajari sudah melampaui perkiraanku. Sekarang kau boleh keluar untuk bertanding dengannya." "Baiklah," jawab Ling Huchong. Ia lantas memejamkan mata untuk merenungkan kembali apa saja yang dipelajarinya semalam. Tiba-tiba ia membuka mata dan bertanya, "Kakek guru, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Mengapa semua gerak perubahan pada jurus ini bersifat menyerang tanpa ada satupun gerakan bertahan?" Ilmu 9 pedang dugu memang hanya mengenal maju dan tidak tahu apa artinya mundur. "Sekali kau melangkah maju, maka jangan pernah mundur kembali," jawab Feng Qingyang. Oleh karena itu, setiap gerakan adalah serangan belaka yang memaksa musuh tidak punya pilihan lain kecuali bertahan. Dengan sendirinya, kita hanya perlu menyerang tanpa perlu bertahan. Pencipta ilmu pedang ini adalah pendekar besar Dugu Qiubai. Namanya, yaitu Qiubai bermakna mencari kekalahan, karena beliau memang selalu unggul dalam setiap pertarungan, sampai-sampai ingin sekali menemui kekalahan. Namun harapannya itu tidak pernah terwujud sampai akhir hayatnya. Karena ilmu pedang beliau memang tidak ada tandingannya di dunia ini, jadi untuk apa memikirkan cara mempertahankan diri? Padahal, andai saja ada orang yang bisa memaksa beliau mengeluarkan jurus bertahan, tentu beliau akan merasa sangat gembira dan bahagia tak terkira. Ling Huchong bergumam, "Dugu Qiubai." Beliau bernama Dugu Qiubai. Sambil berdecak kagum ia membayangkan tokoh mahasakti tersebut semasa hidupnya. Jangankan mengalahkan dia, mencari orang yang bisa membuatnya bertahan saja sulit. Kepandaiannya sungguh sukar untuk dibayangkan. Sementara itu suara Tian Bo Guang kembali terdengar, "Saudara Ling Hu, keluar kau." "Aku datang," jawab Ling Huchong sambil menghunus pedangnya. "Chong Er, intisari jurus ketiga ini belum dibahas sampai mendalam. Aku khawatir dia melukaimu atau membuntungi tanganmu. Jika demikian yang terjadi, maka satu-satunya jalan adalah menyerah kalah dan menerima nasib. Ini adalah satu-satunya hal yang saat ini menjadi perhatianku," kata Feng Qingyang. "Saya akan berusaha sekuat tenaga, kakek guru," seru Ling Huchong dengan penuh semangat. Segera ia berlari keluar gua. Begitu sampai di hadapan Tian Bo Guang, ia pura-pura menguap sambil mengusap matanya. "Saudara Tian, bagaimana tidurmu semalam? Apa cukup nyenyak?" Sambil berkata demikian, ia berpikir, yang harus kulakukan saat ini adalah mengulur waktu. Jika aku punya tambahan waktu beberapa jam lagi untuk belajar jurus ketiga lebih dalam, tentu aku tidak perlu takut lagi padanya. Tian Bo Guang menjawab sambil mengacungkan goloknya, "Saudara Ling Hu, sesungguhnya aku tidak ingin melukai dirimu. Tapi kau sendiri keras kepala tidak mau ikut denganku meninggalkan Gunung Huashan. Jika pertarungan ini dilangsungkan terus-menerus terpaksa aku harus mencincang tubuhmu 10 kali atau 20 kali, meskipun aku sendiri akan sangat menyesalinya.
Bukankah itu tidak baik untukmu? Untuk apa kau mengancam seperti itu, balas Ling Huchong. Cukup kau buntungi lengan kananku atau kau lukai pergelangan tanganku, maka aku tidak bisa lagi memegang senjata. Demikian rasanya sudah beres dan kau bisa berbuat sesukamu padaku. Untuk selanjutnya kau bisa membunuh atau menangkapku hidup-hidup. Aku hanya ingin kau mengaku kalah, itu saja. Buat apa aku membuatmu cacat lengan atau tangan kananmu, sahut Tian Boguang sambil menggeleng. Ling Huchong gembira karena pancingannya berhasil. Namun ia pura-pura memasang wajah ragu. Jangan-jangan hanya mulutmu saja yang berkata demikian. Bila sudah kalah nanti kau menjadi kalap dan menggunakan cara keji dan mengerikan. Kau tidak perlu memanas-manasi aku, sahut Tian Boguang. Pertama, kita berdua tidak ada permusuhan. Kedua, aku menghormatimu sebagai seorang laki-laki sejati. Ketiga, bila aku benar-benar melukaimu sampai parah, aku khawatir ada orang lain yang menghukumku. Nah, silakan kita mulai lagi. Baik, silakan kau maju lebih dulu, ujar Ling Huchong. Tian Boguang pun melancarkan gerak tipuan, dan disusul dengan serangan menebas dari samping dengan sangat cepat. Di bawah sinar matahari pagi, golok Tian Boguang berkilat-kilat dan terlihat sangat tajam. Ling Huchong berusaha menandinginya dengan menggunakan salah satu gerak perubahan dari jurus ketiga ilmu 9 pedang dugu. Namun, serangan golok Tian Boguang sangat cepat. Di saat ia mencoba melancarkan serangan, tahu-tahu serangan golok lawan sudah berganti gaya. Dengan demikian, Ling Huchong dapat dikatakan ketinggalan satu langkah. Liu Bai bermak. Setelah 2 atau 3 kali saling serang, diam-diam Ling Huchong merasa gelisah, celaka, sungguh celaka. Ilmu pedang yang baru saja kupelajari tidak dapat kumainkan dengan baik. Tentu saat ini kakek guru sedang memaki kebodohanku. Setelah beberapa jurus terlewati, butir-butir keringat mulai bercucuran membasahi dahi Ling Huchong. Sebaliknya, Tian Boguang justru melihat ilmu pedang yang dimainkan pihak lawan kali ini sungguh dahsyat dan mengerikan. Bahkan, ia merasa setiap serangan goloknya mampu dipecahkan oleh pedang pemuda itu. Mau tidak mau dalam hati Tian Boguang merasa khawatir juga. Bersambung ke jilid 48. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.